Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, terutamanya adalah anak-anakku dari bimbingan belajar Ahbabuz Zahra. Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Disayang Allah, dibahagiakan Allah, diberkahi Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah, dirindukan Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya hidup dalam keadaan salihah. Meninggal dunianya husnul khatimah. Dan juga semuanya di akhirat Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian saya muliakan. Saya nggak ada janji mau menyampaikan sesuatu kan? Nggak ya. Jadi saya cuma mau kasih tahu aja kalau sekarang bulan Safar. Terus kenapa Ustazah? Nggak ada. Safar aja. Iya. Safar tuh sejauh ini gitu ya. Safar. Sejauh ini nih yang paling jauh. Bulan Safar, la Safar kata Nabi Muhammad. Karena dulu tuh orang lihat bulan Safar itu sebagai bulan sial. Sampai kemudian Nabi Muhammad mengatakan la Safar. Enggak ada Safar yang dianggap sebagai bulan sial tuh enggak ada. Artinya bahwa tidak ada kaitannya antara satu bulan tertentu dengan kesialan. Dengan kesialan, dengan bala tuh enggak ada. Istilahnya orang zaman sekarang, sial nggak ada tanggalnya. Sial nggak ada bulannya. Kalau mau sial, sial aja. Mau bulan apa juga, ya kan? Nggak harus nunggu Safar. Dan nggak harus juga satu bulan tertentu jadi sebab turunnya balanya Allah SWT di atas muka bumi gitu, enggak. Nah, bicara tentang bala, teman-teman saya sekalian, memang ada hari Rabu terakhir di bulan Safar, itu jadi tanggal Allah menetapkan bala sepanjang tahun. Jadi bukan berarti hari itu turun bala, bukan. Tapi bala sepanjang tahun. Ustazah, bala tuh apa sih Ustazah? Bala tuh musibah. Bala itu hal-hal tidak menyenangkan yang datang dalam kehidupan kita. Gitu ya. Kayak sakit, kecelakaan, terus apa lagi? Ya, itulah ya, bencana alam. Gitu kan? Hal-hal yang semacam itu. Nah, teman-teman sekalian, bukan berarti di bulan atau tepatnya di hari Rabu terakhir gitu yang biasa disebut dengan nama Rabu Wekasan, itu bukan berarti hari itu banyak turun bala. Jadi sembunyi bawah kolong meja gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Bukan berarti kita sembunyi nggak keluar rumah hari itu biar nggak sampai diturunin bala gitu. Lagian sih yang namanya bala mau kamu di bawah kolong meja juga kalau balanya harus datang juga. Kan begitu? Di bawah kolong meja tahu-tahu kegigit kalajengking bisa aja. Kalajengkingnya udah sembunyi di situ. Malah dideketin ternyata. Gitu ya. Nah, jadi nggak bisa kemana-mana kalau emang udah ditentukan balanya ya nggak bisa menghindar juga gitu. Bukan juga misalnya kayak gini, sebagian daerah nih, kalau datang akhir Rebo di bulan Safar, itu antara dua kubu. Satu kubu, kita nggak boleh keluar, jangan keluar kemana-mana. Jangan ngadain acara hari itu. Pokoknya intinya jangan keluar dari rumah, kita dalam rumah aja. Ada yang begitu. Ada juga yang di ujung yang lain. Bulan Safar, Rebo terakhir di bulan Safar. Katanya Nabi lah Safar, nggak ada Safar yang bawa sial. Jadi gimana? Ayo kita healing. Kemana kita? Ke pantai. Banyak banget. Sebagian daerah kalau Rabu terakhir di bulan Safar malah jalan-jalan ke pantai. Mungkin ada yang pernah tahu. Saya tahu itu. Ada banyak.
Orang-orang yang kalau datang Rebo terakhir di bulan Safar malah rame-rame piknik. Beneran, rame-rame piknik mereka. Pergi ke pantai biasanya. Gitu ya. Nggak ada balak-balak, nggak ada. Jadi mari kita pergi ke pantai. Itu sih kalau pemikirannya salah, bisa jadi malah nantangin bala nggak sih itu? Allah tuh jangan ditantang-tantang, gitu kan. Jadi kayak gimana Ustazah mestinya? Ya kita tetap zikir, doa, sedekah, itu yang dianggap sebagai sesuatu hal yang bisa menghalang bala. Nah, sekarang saya mau sampaikan kepadamu, bukan hanya di bulan Safar, tapi di sepanjang hidupmu. Hal-hal apa aja yang bisa kamu lakukan untuk mencegah bala jangan sampai turun kepadamu secara khusus, kepada seluruh keluargamu secara umum. Bahkan kalau bisa kepada umat Islam di daerah kita. Atau bahkan pada umat Islam di seluruh negeri kita. Apa aja nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah bala agar tidak turun kepada kita sekalian? Nomor satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan menurunkan bala, wahai Nabi Muhammad. Selagi engkau berada bersama mereka, kami tidak akan menurunkan bala, wahai Muhammad, kepada suatu kaum selagi mereka selalu beristighfar. Jadi nomor satu dari penghalang bala yang Allah sebutkan adalah istighfar. Istighfar. Minta maaf. Karena bala itu kan seringnya turun karena dosa yang dilakukan hambanya. Kita kalau lagi kesel nih sama seseorang, kita kesel nih sama teman kita kesel sama adik misalnya. Kesel sama adik, bawaan pengen nyubit, bawaan pengen mukul, bawaan pengen jewer gitu. Adik kamu nih bandel banget, umur 6 tahun, 7 tahun. Kamu rasanya pengen mengazab dia deh gitu. Pengen ngasih bala nih sama adik kamu nih ya. Tiba-tiba adik kamu gini, maaf kak. Jadi apa nggak jadi tuh? Nggak jadi. Itu yang Allah maksudkan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak akan menurunkan bala kepada satu kaum selagi mereka memohon ampun, selagi mereka meminta maaf, selagi mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, mohon ampun. Bukan hanya sekedar ucapan dari lisan, tapi dengan rasa penuh penyesalan. Allah, ampunin ya Allah, ampunin ya Allah, ampunin ya Allah. Maaf ya Allah, maafin ya Allah, maafin ya Allah. Minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ustazah mohon ampun dari apa? Ya dari dosa. Dosa yang mana? Banyak kan? Dosa kita banyak teman-teman. Kalau ada lagu dulu bangun tidurku terus tidak lupa. Kalau sekarang kayaknya enggak deh. Bangun tidurku langsung berbuat dosa. Karena gampang banget kita buka HP udah bisa ghibah. Kita buka HP udah bisa nulis komentar julid. Apanya nggak dosa, betul? Kita buka HP udah bisa nonton tayangan-tayangan yang diharamkan, betul? Buka HP udah bisa ngeliat problem rumah tangga orang. Udah bisa dengerin suami istri lagi beranteman. Udah bisa tuh. Udah gak usah pakai denger-dengerin ke dinding rumah tetangga lagi sekarang. Udah segala dosa bisa ada di genggaman tangan kita. Ini zaman sekarang nih. Zaman sekarang. Maka ya udah, kalau kita udah rajin bikin dosanya, mesti rajin pula buat minta maafnya.
Kan begitu? Kita rajin bikin dosanya, harus rajin pula buat minta maaf. Sama Allah Subhanahu wa taala kita minta maaf. Subhanallah. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam pernah ada satu waktu di mana Allah kasih paceklik. Lama nggak turun hujan, kekeringan. Sampai ada banyak pohon-pohon mati. Ada banyak binatang-binatang mati. Dan ada banyak juga orang-orang yang mulai kesusahan buat nyari air. Akhirnya Nabi Musa ngajakin umatnya buat sholat istisqa. Minta diangkat bala, diturunkan hujan. Nabi Musa sholat istisqa, enggak turun hujan. Nabi Musa sholat lagi 2 kali, enggak turun hujan. Nabi Musa sholat lagi mau umatnya nih 3 kali, enggak turun hujan. Di saat Nabi Musa bincang-bincang sama Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa berbincang dengannya, seringnya di Bukit Sinai. Allah nanya sama Nabi Musa, nanya kepada Allah, "Ya Rabb, qad istasqaina falam tusqina." Ya Allah, kami sudah sholat minta hujan, tapi engkau belum juga menurunkan hujan untuk kami ya Allah. Kenapa? Kenapa? Allah menjawab, li'anna fikum namam. Karena umatmu nih, wahai Musa, ada satu orang tukang ngadu domba. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, ada satu orang tukang ngadu domba. Adik-adik tahu ngadu domba? Tahu ya? Domba diambil mendomba diadu. Dan ngadu domba, sambung ayam, ya deh ya. Itu mirip-mirip aja. Ngadu domba maksudnya mindahin omongan dari satu orang ke orang yang lain agar memecah belah orang tersebut, agar merusak hubungan orang tersebut. Gitu kan? Kamu bilang sama teman kamu, si itu kan gak seneng sama kamu. Dia kemarin ngata-ngatain kamu loh pas kamu gak ada. Emang iya? Dia ngomong apa? Katanya kamu mulutnya bau. Saya nggak tahu sih model gibahannya tuh apa sih sekarang ya. Misalnya gitu, sembarangan aja. Padahal kan dia juga begitu, mulutnya bau. Enggak, rambutnya yang bau. Misalnya gitu, kamu datang lagi tuh ke si teman yang lain itu. Kamu dikatain katanya rambut kamu bau. Nah itu akhirnya si ini yang asalnya hubungannya baik antara A sama B ini, gara-gara kamu mindahin omongan dari si A kamu sampaikan kepada B, B kamu sampaikan kepada A, akhirnya A sama B jadi renggang hubungannya, bahkan saling benci satu sama lain. Itu namanya mengadu domba. Dan ini kerap terjadi dalam sebuah hubungan rumah tangga antara suami ke mertua. Nah itu banyak tuh kayak gitu. Ntar cerita sama mertuanya, mamah kamu tuh. Ntar cerita sama mertuanya, mah, anak mama tuh. Akhirnya ngadu domba gitu kan. Akhirnya jadi emak sama anaknya nih jadi gak akuran. Banyak terjadi tuh, kerap terjadi adik-adik nih, saya kasih tahu aja. Adik-adik kan kebanyakan belum pernah nikah nih, saya kasih tahu aja dek. Ruwet nikah itu. Begitu ya, mesti ada kelapangan hati. Katanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ada satu orang tukang ngadu domba dari kaumnya Nabi Musa, bikin Allah gak turunin hujan. Berbulan-bulan. Nah ini kita nih di kampung gak usah terima di umat, satu RT tukang ngadu dombanya banyak. Kadang gak usah terima satu RT, satu rumah ada tukang ngadu dombanya. Betul? Tapi alhamdulillah hujan turun tetap turun. Rezeki datang tetap datang. Alhamdulillah. Emang rahmatnya Allah sama umat Nabi Muhammad nih luar biasa. Diperlakukan tidak seperti umat-umat yang lain. Nih kalau diperlakukan kayak umat yang lain, Jakarta tenggelam.
Udah kayak apaan tahu dosa umatnya, ya kan? Masya Allah. Tapi ya gitu, Allah sayang sama umat Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Musa dibilangin sama Allah, lianna fikum namam, wahai Musa, aku gak turunin hujan sama kamu itu karena di antara kalian ada satu orang tukang ngadu domba. Nabi Musa nanya dong, ya Rob siapa dia? Biar saya bisa tegur dia ya Allah, siapa orangnya? Kasih tahu saya akan tegur dia. Katanya Allah, ya Musa, anhakum anin namam wa akun namam. Anhakum anin namimah wa akun namam. Wahai Musa, apakah aku melarang kalian dari mengadu domba dan aku mengadukan si tukang ngadu domba itu kepadamu? Lah kan sama-sama aja berarti Allah ngaduin orang itu kepada Nabi Musa. Iya juga ya. Ya udah deh ya Rob kalau gitu. Nabi Musa pulang ke kaumnya dikumpulin. Saya nggak ngerti itu berarti suaranya orang dulu tuh kenceng-kenceng kali ya. Karena kalau saya bayangin gitu kan, jangan kayak umat Nabi Musa, kan ada ribuan orang. Bicaranya belum pakai mic. Saya bicara segini ruangan aja kalau nggak pakai mic nggak denger nolin ini di belakang. Iya kan? Ala kulli hal. Akhirnya Nabi Musa bilang sama kaumnya, saya nanya sama Allah, kenapa nggak diturunkan hujan? Kata Allah, li'anna fikum namam. Karena ada seorang di antara kalian tukang ngadu domba. Saya tanya siapa dia ya Allah? Allah bilang anhakum anin namimah wa akun namam. Apakah aku mencegah kalian dari mengadu domba dan aku sendiri mengadukan dia kepada engkau wahai Musa? Aku nggak akan sebutkan nama orang tersebut. Jadi kata Nabi Musa, siapapun di antara kalian yang tukang ngadu domba, bertaubatlah kepada Allah. Alhamdulillahnya tuh ngerasa si orang itu. Kita kan kadang-kadang kalau dibilangin, taubat deh, taubat, itu tuh Ustazah. Jangan gampang marah-marah deh. Banget tuh Ustazah. Si Eno kerjaannya marahin saya mulu. Bagus dah Ustazah ngasih nasihat. Biar pada taubat. Kita tuh jarang mengalihkan dosa, mengarahkan dosa kepada kita. Kita lupa bahwa di saat jari kita menunjuk yang satu kepada orang lain, 4 dari jari tersebut menunjuk kepada diri kita sendiri. Untungnya nih orang merasa di zamannya Nabi Musa. Bayangin kalau orang yang gak ngerasa. Siapa dia ya? Bukan saya. Bukan saya juga kata sebelahnya. Siapa ya? Oh palingan si Eno kali. Gitu kan? Main tuduh-tuduhan gitu. Orangnya gak merasa. Saudaraku sekalian, adik-adik semuanya. Akhirnya si orangnya merasa. Terus dia nangis. Ya Allah, makasih. Engkau sebenarnya sangat mungkin menyebutkan namaku kepada Nabi Musa. Tapi engkau tidak melakukannya ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Aku bertaubat kepadamu. Sejak saat ini aku enggak akan pernah lagi mengadu domba ya Allah. Taubat dia. Allah segera menurunkan hujan saat itu juga. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, aku mencegahmu dari hujan karena dosanya tukang namimah. Dan aku sekarang turunkan hujan berkat taubatnya dan permohonan ampunnya tukang namimah. Taubat, minta ampun. Jadi sebab turunnya hadiah dari Allah SWT. Jadi sebab terangkatnya bala dari dirimu, keluargamu, dan orang-orang di sekitarmu. Jadi kamu kepengen bala gak turun padamu, nomor 1 istighfar. Banyak minta ampun sama Allah SWT. Apalagi dek, kalau kamu bisa bangun sebelum subuh. Kemudian di jam-jam itu kamu minta ampun pada Allah SWT buat kamu dan buat orang tua kamu. Sama adik-adik nih, kalau kamu bisa dari sebelum balik bahkan mengupayakan bangun sebelum subuh
untuk kemudian kamu minta ampun sama Allah buat dosa-dosa kamu di masa depan. Emang bisa kayak gitu Ustazah? Ya bisa aja. Ya Allah, saya nggak tahu berapa lama sisa hidup saya di dunia. Tapi ya Allah, untuk segala kesalahan-kesalahan yang ditulis nantinya oleh para malaikat-malaikat Allah terhadap diriku, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Dan saya juga memohon ampun padamu ya Allah atas dosa kedua orang tuaku. Kesian ya Allah, kesianin orang tua saya ya Allah. Kadang-kadang kesibukan mereka memikirkan nasib kami anak-anaknya membuat mereka tidak terkonsentrasi untuk beribadah karena kesibukan mereka terhadap dunia, sebab mereka memikirkan nasib kami. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Begitu, kamu jadi sebab kemuliaan orang tua kamu. Kamu jadi sebab kamunya sendiri udah punya saldo tuh namanya. Udah punya saldo doa. Bahkan dari sebelum kamu balik. Masya Allah, Masya Allah. Beruntung sekali. Beruntung sekali. Kalau ada orang yang udah dari kecil, nasya fi ta'atillah. Hidup berkembang tumbuh dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijanjikan sama Nabi Muhammad. Di antara sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilli arsy yawma la dhilla illa dhillu. Orang-orang dari 7 kelompok orang yang dijanjikan ada dalam naungan arsy Allah di saat tidak ada naungan selain naungannya. Belia-belia, anak-anak muda yang bahkan diawali dari sebelum balik nasya fi taatillah, tumbuh kembang dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat satu cerita yang sering diceritakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ada satu bapak orang tua yang tiap kali anaknya pulang dari majelis ditanyain, tadi ustazah ngajarin apa nak gitu. Anak laki-laki, tadi ustadznya ngajarin apa nak? Anaknya suka nyampein, tadi ustadz ngajarin apa nak sama kamu? Oh iya bah, ustadz ngajarin surat Al-Muzammil. Gimana nak? Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaih warattilil qur'ana tartila. Apa kata ustadz nak? Wahai yang berselimut, bangunlah kamu di waktu malam dan tahajudlah. Setengah atau kamu kurangi sedikit atau kamu tambahin dari setengah bagian malam. Bacalah Al-Quran di waktu tersebut dengan tartil. Bah, siapa tuh bah yang berselimut? Kata ayahnya, ya kan kamu tahu yang berselimut itu Nabi Muhammad kan nak? Jadi Nabi Muhammad bangun malam ya? Iya. Tahajud? Ayah? Ya itu kan Nabi Muhammad nak. Itu mah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bangun malam ya iya loh nak. Sampai bengkak telapak kakinya Nabi. Itu mah Nabi nak. Kita mau umatnya ya alhamdulillah bangun subuh. Sholat subuh ya alhamdulillah gak pernah tinggal. Oh, jadi ya yang tahajud Nabi Muhammad aja ya? Iya nak. Besokannya dapat kelanjutan ayat. Di bagian akhirnya Allah cerita. Innallaha ya'lam annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Sungguhnya Allah tahu kamu sudah bangun di waktu malam wahai Nabi Muhammad, setengahnya, pertiganya. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan orang-orang yang sezaman denganmu, kelompok manusia, umat yang bersamamu wahai Nabi Muhammad, mereka juga bangun malam. Anaknya pulang-pulang belum ditanya, bapaknya udah ngasih tahu. Ayah, tadi ya ustadznya ngajarin ya. Ternyata ya,
Ada kelanjutan ayatnya ya. Gimana nak? Innallaha ya'lam annaka taqumu adna min thulutsail lail. Sungguhnya Allah tahu kamu sudah bangun di sepertiga malam yang terakhir. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sungguhnya Allah tahu kamu udah bangun di waktu malam 2/3. Ya Nabi itu tidurnya cuma 1/3. 2/3-nya dipakai buat qiyamul lail, buat ibadah malam. Wa nisfahu atau setengah malam. Jadi setengahnya dipakai istirahat, setengahnya buat ibadah. Thulutsahu atau 1/3-nya. Tapi kebanyakan Nabi seringnya 2/3 bagian malam beliau pakai buat ibadah. Makanya disebut duluan. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan orang-orang yang bersama denganmu. Berarti ya bukan cuma Nabi ya yang bangun malam. Itu ada ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Bapak yang nanya, emang kamu gak tahu nak itu siapa? Siapa emang ya? Para sahabat nak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi mereka bangun malam ya? Iyalah, sahabat Nabi gitu. Ayah enggak. Ya itu kan sahabat Nabi nak. Ayahnya bilang, kalau gitu ayah ikut siapa ya? Ikut Nabi enggak, ikut sahabat Nabi enggak. Ayah ikut siapa dong? Ayahnya mikir, iya juga sih. Ayah ikut siapa ya? Ya, gimana kalau kita bangun malam ya? Iya nak, ayah juga pikir begitu. Ayah mau bangun malam deh, ayah niat nanti malam. Ntar bangunin saya juga ya. Kamu masih kecil. Balik juga belum. Udah ntar ayah bangunin aja sholat subuh. Bangunin juga saya ya buat sholat malam. Kenapa gitu? Saya serem ya. Saya serem. Jadi kayak kayu bakar yang dihidupin Umi. Emang kenapa? Saya pernah lihat ya, Umi kalau mau ngidupin kayu bakar, mau nyalain kompor, zaman dulu kan pakai kayu tuh. Sebelum masukin kayu bakar yang besar, dimasukin dulu yang kecil-kecil ya. Terus saya tanya sama Umi. Saya bilang, Umi, lo kenapa tuh? Masukin yang kecil-kecil dulu sebelum yang besar. Umi jawab gini ya, iya nih soalnya yang besar gak bisa nyala kalau yang kecil gak masuk duluan. Ntar saya di akhirat kayak gitu ya. Yang kecil-kecil kayak saya masukin akhirat neraka duluan nih. Daripada ntar yang besar-besar kayak ayah. Ya udah kalau gitu dah. Kita bangun malam. Bangun malam tuh berduaan. Ayah sama anak laki-lakinya. Subhanallah. Gitu ya. Jadi adik-adik nih yang belum balik, belajar deh. Tapi bukan berarti tahajud abis itu gak sholat subuh. Ustazah, saya tadi malam enggak sholat subuh. Kenapa soalnya? Tahajudan. Kok bisa begitu? Jam 2 bangun, sampai jam 2:30, abis itu tidur. Waktunya subuh nggak bisa bangun. Bangun-bangun udah jam 7 Ustazah. Gimana tuh Ustazah? Ustazahnya bilang, itu kayak orang pakai cadar tapi nggak pakai kerudungan. Lah kenapa yang sunnah dikerjain, yang wajib ditinggalin? Ayo dah ya, bismillah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa termasuk di antara wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah di waktu jelang subuh. Itu paling mustajab buat kita mohon ampunan. Paling mustajab buat kita mohon ampunan. Ya Allah liatin saya, ya Allah ampuni dosa saya. Ya Allah liatin saya, ya Allah ampunin dosa kedua orang tua saya. Ya Allah pandang saya dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampunin dosa saudara-saudara saya, ampunin dosa guru-guru saya, ampunin dosa teman-teman saya, ampunin dosa orang-orang yang saya sayangi ya Allah.
Ampunin kami semuanya ya Allah, ya Allah. Minta ampun. Gak usah pakai bahasa yang berat-berat. Kamu kalau mau minta ampun bahasamu sendiri aja. Ustazah, istighfar paling bagus yang kayak gimana? Ya tentu yang diajarkan Nabi bagus. Tentu yang paling bagus yang diajarin Nabi. Tapi kalau kamu beristighfar mohon ampun dengan bahasa kamu sendiri juga gak apa-apa. Gak apa-apa banget. Bahasa kamu sendiri tuh, ya Allah liatin saya ya Allah. Ini kayaknya saya nggak pinter-pinter nih sekolah gara-gara dosa saya dah. Ya Allah, tolong ampunin dosa saya ya Allah, biar saya belajarnya lebih pinter. Biar saya lebih bisa cepet nangkep. Biar saya lebih bisa ngafalin Al-Quran. Biar saya bisa lebih mudah menghafalkan hadis-hadisnya Nabi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Pandang saya, beri ilmu pada saya. Ajarin saya ya Allah. Jadikan saya salah satu hamba yang kau sayangi. Bahasamu sendiri, doa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah. Sebutkan nama ibu kamu, nama bapak kamu. Ustazah emang Allah nggak tahu? Tahu. Tapi kita tuh kalau cinta sebutin namanya dalam doa. Kita kalau sayang sebutkan nama orang yang kita sayangi dalam doa-doa kita. Itu menyatukan hati. Nyatukan hati. Sebutkan nama-nama mereka. Kalau perlu saudara-saudaramu satu kamu sebutin. Ya Allah ampunin, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin. Jadi sebab terangkatnya bala kepada dirimu, kepada keluargamu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bala kepada satu kaum selagi engkau berada bersama mereka. Allah tidak akan pernah mengazab satu kaum selagi mereka senantiasa memohon ampun, beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nomor satu buat ngangkat bala adalah istighfar. Yang keduanya, la yaruddul qada illa du'a. Kata Nabi Muhammad, enggak ada yang bisa ngangkat qada, ngangkat ketetapan buruk, bikin enggak jadi gitu. Bala-bala yang mau turun illa du'a, kecuali doa. Artinya salah satu di antara yang bisa mengangkat bala yang mau turun kepada seseorang adalah dengan berdoa. Doa dengan kamu berdoa untuk diri kamu sendiri ataupun kamu didoakan oleh orang lain. Kamu didoakan oleh orang lain. Kita nih kadang-kadang sering banget mau turun bala tapi nggak jadi. Bisa jadi karena doamu. Bisa jadi karena doanya orang yang kamu berbuat baik padanya. Bisa jadi karena doanya orang tuamu. Bisa jadi karena doanya bahkan kakek nenekmu yang sudah meninggal dunia. Dulu waktu hidup sering kali berdoa, ya Allah angkat bala dari anak cucuku ya Allah. Nah itu kalau doanya mustajab, Allah bisa sampai ngangkat bala bahkan sampai ke 7 turunan. Sampai ke 7 turunan. Berarti ternyata ada istilah 7 turunan, ada. Teman-teman ada. Ada ucapan Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam. Salah satu dari ayat-ayat Zabur ini ya. Ya Dawud, utlub mahabbati waridaya. Wahai Dawud, carilah cintaku, carilah keridhoanku. Wahai Dawud, sebab aku kalau sudah cinta kepada seorang hamba, aku berkahi dia sampai 7 turunan. Wahai Dawud, hati-hatilah terhadap murkaku, karena aku apabila murka kepada seseorang, terkadang kemurkaanku jatuh padanya dan jatuh sampai ke 7 turunannya. Ngeri banget. Ada tuh. Ya orang dirahmati sampai ke 7 turunan juga ada. Makanya sampai sekarang istilah 7 turunan kan masih ada aja tuh. Kaya banget, nggak habis sampai ke 7 turunan. Kan gitu tuh. Saya nih keturunan orang kaya nih. Dulu kakek saya tuh kaya banget. Hartanya nggak habis sampai 7 turunan.
Tapi kok kamu miskin? Saya keturunan ke-8. Jadi udah habis sama dia ya. Keturunan ke belakang. Ya Allah, ke-8 dia ternyata. Ya nih begitu ya. Ya sama aja tuh. Kayak orang tua kalau cakep, anaknya jadi cakep. Kan begitu ya? Kakek nenek cakep nih. Anak-anaknya pada cakep-cakep. Ada kayak begitunya gitu kan. Cantik karena turunan. Kalau kita karena tanjakan. Kita nggak cantik karena tanjakan. Ya, nurun doang nih cantiknya nih, nggak nanjak. Ya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, doa atau didoakan oleh orang lain. Nah kalau sekarang nih kita udah jadi punya nasib baik karena doa orang-orang tua kita, gitu ya. Kalau begitu banyaklah berdoa agar membuat nasib baik untuk anak cucumu kelak. Untuk anak cucumu kelak. Jangan remehkan doa. Adik-adik, kakak-kakak, semua jangan pernah remehkan doa. Kamu berdoa dan kamu lupa. Tapi Allah tidak. Direngkuhnya doamu dan diijabah pada waktu yang paling tepat di sisinya. Bagus nih ucapan saya nih. Bisa jadi quote nih. Kita berdoa dan kita lupa, tapi Allah nggak lupa. Direngkuh doa kita dan diijabah pada waktu yang paling tepat. Doa aja doa aja pokoknya. Doa yang bagus-bagus, jangan sampai nyesel dengan berdoa yang nggak bagus. Jangan juga doa yang kamu nggak yakin sama bagusnya teman-teman. Jangan. Ada nih yang kayak begitu. Ada seorang istri datang sama saya, bilang, Ustazah doain dong Ustazah, suami saya biar betah di rumah. Saya bilang, Kak udah yang Allah tetapkan yang terbaik, tapi Ustazah suami saya pergi mulu Ustazah. Saya gak pernah lihat dia tenang di rumah gitu Ustazah. Ayo Ustazah doain Ustazah. Ya mudah-mudahan suami kakak betah di rumah. Berapa lama kemudian dia datang, Ustazah suami saya di PHK. Sekarang di rumah mulu Ustazah sampai saya bosen liatnya. Halo, gimana tuh kayak gitu? Doa tapi diseselin sendiri. Doa tapi diseselin sendiri. Ada gitu ibu-ibu saya ketemu tuh di Jawa Timur. Ustazah anak saya kawin. Dapat orang Hadramut. Dibawa deh tuh Ustazah ke Hadramut. Ya Allah Ustazah, saya nyesel. Nyesel kenapa Mi? Doanya dulu gak lengkap Ustazah. Saya bilang kenapa gitu? Iya Ustazah lagi ada banyak ustadz-ustadz nih dari Hadramut pulang. Soleh-soleh, pinter-pinter, alim-alim. Saya doa, ya Allah anak saya Allah biar dapetin gitu anak Hadramut. Maksud saya santri yang pulang dari Hadramut Ustazah. Bukan orang Hadramut asli. Salah paham deh Ustazah kayaknya. Makanya emang mesti lengkap. Kalau doa itu mesti lengkap ya. Untuk urusan-urusan dunia, apalagi kalau kamu nggak tahu bagus nggak bagusnya gitu kan. Ya Allah jodohkan saya sama dia ya Allah. Kalau dia ternyata bukan jodoh saya ya Allah, carikan yang mirip kayak dia ya Allah. Yang akhlaknya kayak dia, yang senyumnya kayak dia, yang kayaknya kayak dia, yang baiknya kayak dia. Ya Allah daripada repot dia aja deh ya Allah. Maksa. Jangan gitu kalau doa. Doa tuh jangan maksa. Apalagi urusan-urusan dunia yang kamu gak tahu baik gak baiknya. Kamu gak tahu baik gak baiknya sesuatu tersebut, kamu gak tahu. Jangan sampai berdoa sesuatu yang kemudian kamu sesali belakangan. Jadi kalau doa yang udah pasti-pasti baiknya. Gimana misalnya? Minta husnul khotimah, itu udah pasti baiknya. Minta di akhirat jadi umatnya Nabi Muhammad. Minta di akhirat masuk surga. Dan kalau kamu doa minta surga, jangan tanggung-tanggung. Kata Nabi Muhammad, idza sa'altumul jannah fas'alul firdausil a'la. Kalau kamu minta surga, mintalah firdaus yang paling tinggi. Kalau ditolak turunnya Aden. Kalau kamu doa, ya Allah masukin saya ke dalam surga walaupun emperannya. Kalau kamu ditolak, masuknya kemana?
Jangan, doa tuh yang enak-enak aja. Doa yang enak-enak aja. Ya Allah, walaupun mampir dulu di neraka, tapi harus surga ya Allah. Akhirnya surga ya Allah. Jangan. Kamu belum tentu tahan, belum tentu kuat. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa azab ya Allah. Jangan pakai mampir-mampir ke neraka ya Allah. Apalagi transit dulu di neraka, gak pakai ya Allah. Direct aja ya Allah, direct. Langsung aja surganya, ya kan? Yang barengan sama Nabi Muhammad ya Allah, yang tidak terhalang dengan apapun ya Allah, yang gampang masuknya ya Allah, bersama dengan semua keluarga saya ya Allah, minta yang enak-enak sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kalau udah pasti-pasti bagusnya, nah itu udah. Itu yang harus kamu minta. Kalau urusan dunia, minta ya Allah, angkat bala dari kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Jauhkan kami dari dosa ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Bimbing kami menjadi hamba-Mu yang solehah ya Allah. Itu udah pasti bagusnya. Minta hati yang bersih, minta akhlak yang mulia, minta. Minta sama Allah SWT. Jangan kalau disuruh minta sama Allah yang diminta duit melulu. Ini kayaknya ada nih. Kalau silakan berdoa, iPhone 17 ya Allah. Silakan masing-masing berdoa. Ya Allah, kerudungan yang warna ungu ya Allah. Tapi bukan yang ungu tua ya Allah. Ungu yang muda aja ya Allah, yang ungu tua udah ada ya Allah. Ya ampun, ya ampun. Minta sama Allah tuh hal-hal yang besar-besar, Dek. Hal-hal yang besar-besar yang memang nggak akan kamu sesali gitu kan. Minta sama Allah SWT. Meskipun Allah tentu mengijabah hal-hal sekecil-kecil apapun. Insya Allah Allah SWT ijabah. Kita kalau berdoa itu Allah senang. Semakin banyak berdoa, Allah semakin senang. Itu bedanya Allah sama manusia. Kita kalau minta terus sama manusia, yang diminta sebel. Sesayang apapun tuh orang sama kita, kalau kita mintain mulu sebel. Orang tuamu sayang sama kamu, cobain. Minta mulu sama mama kamu, sebel. Mama kamu sebel, minta mulu nih anak. Ini yang ketawa berasa dah. Suka digituin kan sama mamanya kan? Subhanallah. Walaupun sesayang apapun orang tua kita sama kita, kalau kita mintain mulu, mereka gak suka. Tapi Allah gak gitu. Semakin sering kita minta, semakin cinta Allah SWT sama kita. Bahkan semakin kamu merengek-rengek, merayu-rayu sama Allah SWT. Ayo ya Allah, ayo ya Allah, ayo ya Allah, tolong liatin saya Allah, sayangin saya Allah, sayangin saya Allah. Kasih nasib yang baik sama saya dunia akhirat ya Allah, tolongin saya ya Allah. Semakin kamu merintih-rintih, semakin kamu merayu-rayu, Allah semakin suka. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah SWT senang sama hamba-hamba yang suka merayu-rayu kepada Allah SWT dalam doa-doanya. Rayulah Allah dalam doa. Tawar Allah SWT dengan doa-doamu. Minta sama Allah SWT hal-hal yang indah yang kamu perlu mintakan kepada Allah SWT. Minta. Minta. Dan di sisi Allah yang kamu rasa berat sekalipun gak ada yang berat bagi Allah SWT. Maka minta. Minta. Teman-teman saudara sekalian, saya kalau suruh minta sama orang gitu kan, siapa saya ya? Kayak gak pantas gitu. Tapi kalau saya suruh minta sama Allah SWT, berani kita. Berani. Enak kalau mintanya sama Allah SWT. Dan subhanallah, Allah itu kasihnya tak terbilang, sayangnya gak pandang bulu. Alisnya tebel atau alisnya tipis, ya bulu alis ya maksud saya. Gak pandang tuh bulu, semua pokoknya dilihat sama Allah SWT. Apa aja, kayak gimana keadaan hambanya, selagi masih berdoa, Allah masih berkenan untuk mengijabah. Makanya Sayyidina Umar sampai bilang, aku gak takut doaku tidak diijabah. Kata Sayyidina Umar,
Aku tidak takut doaku tidak diijabah. Yang aku takutkan Allah tak lagi mengizinkanku untuk berdoa. Saya tidak takut doa saya nggak diijabah, kata Sayyidina Umar. Yang lebih saya takutkan adalah Allah tak lagi membiarkanku dan mengizinkanku untuk berdoa. Sayyidina Ali justru mengatakan, man lam yuhramud doa, lam yuhramul ijabah. Siapa yang tidak dihalangkan untuk berdoa, Allah tidak akan menghalangkan dia dari ijabahnya. Man wuffiqa lid-du'a lam yuhramul ijabah. Siapa yang diberi kemudahan untuk berdoa, artinya Allah sedang ingin mengijabah hajat-hajatnya. Makanya adik-adik, saya sampaikan di bulan lalu kalau nggak salah, bahwa kamu yang sekarang adalah hasil dari doamu di masa lalu. Bukan begitu? Nah, begitu juga tuh. Segitu ngaruhnya loh doa. Jadi kamu mesti nanem nih saldo doa dalam rekening kehidupanmu ini. Biar nanti di masa 10 tahun yang akan datang, kamu diberi oleh Allah sesuai dengan doamu di masa sekarang. Semoga ada waktunya. Ketika datang 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kamu bilang, ya ampun, ini adalah ijabah dari doa-doa saya di masa lalu. Saya berasa kayak begitu tiap hari. Karena saya doanya kayak begitu. Ya Allah, saya seneng banget ngajar. Hobi saya ngajar. Ya seneng banget ngajar. Makanya setiap kali saya ngajar, saya belajar, itu saya ngerasanya ijabah dari doa saya gitu. Ya Allah, jangan pernah halangkan saya buat bisa ngajar ya Allah. Saya seneng ngajarin orang ya Allah. Saya seneng ngajarin orang. Makanya tiap hari pegang mic kayak begini dong, lagi diijabah doa saya. Hari-hari saya adalah hari-hari Allah mengijabah doa-doa saya. Mudah-mudahan doa di dunia diijabah, doa yang untuk akhirat juga diijabah Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi gitu, kalau kamu pengen bala nggak turun kepada kita, maka tutup, tahan bala-bala tersebut dengan doa. Ustazah, balanya yang mau turun kenceng, doanya tipis-tipis aja nih Ustazah. Gimana Ustazah? Kamu melihat dirimu dan kemudian kamu bilang doa kamu tipis. Tapi kalau Allah mau ijabah, apa yang lebih kuat dari kekuatan Allah SWT? Allah kamu terima, kemudian kamu dinaikkan sama Allah SWT derajatnya. Doa kamu Allah jadikan penghalang dari bala buat keluargamu. Yang lain bisa apa? Kan gitu ya? Nah, jangan remehkan doa. Yang ketiga, sedekah. Innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Sesungguhnya bala enggak depan bidang. Dadanya bidang, pundaknya gede. Oh, kamu mau maju nggak bisa-bisa nih. Kamu nggak maju nggak bisa-bisa. Demikian pula dengan takdir-takdir buruk, bala-bala mau turun. Kalau kehalangan sama pundak namanya sedekah, dia akan mencegah kamu dari tertimpa bala tersebut. Maka jadikan sedekahmu menghalangkan bala yang mau turun. Nabi Muhammad bilang begitu, makanya sampai sama Nabi Muhammad, bakiru bis sadaqat. Bersegeralah, kalau mau sedekah tuh jangan tunda-tunda. Cepetan. Kalau mau sedekah jangan tunda-tunda. Ya satu, karena memang bala itu mencegah, sedekah itu mencegah bala. Sama yang kedua, setannya gede, urusan sedekah tuh setannya gede. Gitu udah mau nih niat nih, kesian nih orang, saya mau ngasih ya 100.000. Buka tas, 50 aja kali ya. Habis itu orangnya tambah deket, udah kita panggil tambah deket. Kayaknya banyak deh yang kayak beginian. 20 aja kali ya. Pas buka kaca mobilnya yang kamu kasih 10.000. Pernah begitu? Nggak pernah Ustazah. Jangan-jangan nggak pernah sedekah. Ayo deh belajar buat sedekah. Tenang, ma naqas mal minas sedekah. Kata Nabi Muhammad, nggak pernah berkurang harta karena sedekah. Bal yazdad. Nambah pasti. Kata Nabi Muhammad begitu. Makanya jangan takut buat sedekah.
Karena harta nggak akan berkurang dengan disedekahkan. Gitu ya. Halangkan bala yang mau turun dengan sedekah. Nggak harus nunggu punya duit banyak. Kamu dikasih jajan berapa, ada temen kamu yang nggak dikasih jajan sama orang tuanya, yang kamu lihat, aduh kesian banget nih, kamu kasih. Bahkan nggak harus uang, kamu mau makan gitu kan. Jangan kalau mau makan, sebelah ada yang datengin kamu, langsung kamu tutup lagi. Mau bawa bekalan apa? Nggak bawain. Nggak gitu kan. Nah, kita ajak serta orang di sekeliling kita buat menikmati apa yang kita punya. Karena orang kaya bukan yang punya banyak, tapi yang ada banyak orang ikut menikmati kekayaannya tersebut. Nah, itu orang kaya. Selebihnya, kalau nggak pernah sedekah, dia bisa jadi orang paling miskin. Sebab orang paling miskin adalah orang yang nggak punya apa-apa selain uang. Dia punya duit doang. Punya pahala sedekahnya nggak ada. Punyanya cuma duitnya doang. Berusaha buat nikmati sendirian, abis-abisan. Kalau sama orang lain pelit banget. Ada tuh yang begitu. Kamu jangan sampai salah satunya. Kamu jangan sampai jadi salah satunya. Belajar buat berbagi. Gitu ya dek ya. Belajar buat berbagi. Sama teman-teman kamu bagi. Ya kamu punyanya berapa ya kamu bagi gitu kan. Jangan juga kamu bagi semua sama orang sampai kamu sendiri susah gitu kan. Pulang-pulang akhirnya karena duitnya udah habis, jalan kaki. Nyampenya malam. Tanyain sama mamahnya, kok kamu jalan kaki nak? Akhirnya panas. Kecapean. Besokannya tipes. Ya, nggak gitu juga gitu kan. Kita kalau mau ngerjain kebaikan ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Begitu ya. Makanya urusan sedekah itu juga memang sama Allah dipesenin. Wala tusrifu. Jangan juga berlebih-lebihan. Gitu ya. Insya. Paling terakhir biar gampang dah. Ya. Tadi apa coba sebelum saya akhiri nih? Kedua apa tadi? Doa. Ketiga, sedekah. Dan yang keempat, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Apa tuh? Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, tapi kan Nabi Muhammadnya sudah wafat, Ustazah. Betul. 1400 tahun yang lalu. Betul. Tapi kamu tetap bisa menghadirkan Nabi Muhammad di dalam hatimu. Sebab cinta kepada Nabi bukan soal jarak waktu dan ruang. Cinta kepada Nabi adalah soal rasa. Ketika hatimu mencintainya, maka beliau menjadi dekat denganmu meski 1400 tahun jarak terbentang antaramu dengannya dan meski ada ribuan kilometer jarak antara kita dengan beliau. Nabinya masukin dalam hati kami. Allah akan angkat bala dari dirimu itu. Gak bisa. Nggak bisa ada orang diturunin bala dari Allah kalau di dalam hatinya ada Nabi besar Muhammad. Itu janji Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah nggak akan menurunkan satu azab pada satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Adik-adik saudaraku sekalian, terakhir saya mau cerita. Ada tuh Sayyidina Ibnu Abbas utang sama orang Yahudi, ditagih utangnya. Sayyidina Ibnu Abbas lagi bikin roti di belakang rumahnya di tanur. Kayak kompor gitu yang terdiri dari kayak tong ya. Tongnya tuh ada tong, itu dilapisin tanah liat buat bikin roti. Nanti kalau mau bikin roti tinggal masukin kayu, nyalain. Ntar kalau udah apinya mati, udah tinggal panas-panasnya doang tuh di tanah liat tersebut, rotinya udah jadi adonan ditempelin ke situ.
tempelin di situ. Nah, itu roti zaman dulu itu ya. Masih suka dibikin sama orang-orang di Hadramut sana itu di Tarim bersuka masih bikin roti kayak begitu. Didatengin sama orang Yahudi buat nagih utang sama Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas bilang, "Iya nih lagi tanggung nih saya. Lagi mau bikin roti, bentaran habis itu saya ambilin duit saya mau bayar utang saya sama kamu." Sambilan kayak begitu Sayyidina Ibnu Abbas bilang, "Halla taslim taslam. Kamu kenapa nggak masuk Islam? Kalau kamu masuk Islam kamu selamat loh." Si Yahudi bilang, "Oh enggak masuk Islam." Kenapa emang? Ceritanya neraka mulu. Lagian orang Islam katanya kalau masuk surga mesti lewatin neraka, mesti masuk neraka. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, semua orang juga kalau masuk surga ya harus harus lewat neraka. Orang surganya ada di ujungnya jembatan Sirat kan? Sementara jembatan Siratnya itu terletak di atasnya neraka. Jadi kita memang kalau mau lewat neraka, kalau mau masuk surga, rutenya emang satu-satunya harus lewat neraka. Cuman ada banyak orang yang dari cepatnya melewati jembatan Sirat sampai yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, la yasma'una hasisah. Bahkan suara desisannya neraka mereka gak dengar. Kenapa bisa begitu? Padahal lewat di atasnya, tapi desisannya suara neraka aja gak dengar. Padahal desisannya suara neraka itu udah bisa kedengaran dari jarak 500 tahun. Jadi nerakanya masih ada di mana, suara desisannya udah kedengeran. Teman-teman saya sekalian, kayak waktu terjadi tsunami itu dari jarak berapa puluh kilometer orang udah denger suara tsunami-nya. Gitu. Katanya ceritanya orang-orang Aceh yang sempat ngalamin tsunami kayak begitu. Itu ya, gimana neraka yang Nabi Muhammad bercerita suara gemuruhnya neraka udah bisa kedengeran dari jarak 500 tahun. Jadi masih nerakanya ibarat kata jalan, nyampe-nya 500 tahun, itu dari sejak saat itu udah mulai kedengeran suaranya neraka. Tapi Allah cerita tentang orang-orang yang diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ya la yasma'una hasisah, mereka enggak dengar suara desisannya neraka tuh enggak kedengeran. Suaranya neraka enggak kedengeran, padahal lewat loh di atasnya. Kenapa? Dari cepatnya mereka saat melewati neraka. Lewatnya secepat kilat, udah nyampe surga. Ya gimana sempat mau dengar suaranya neraka? Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas bilang, iya sih. Orang Islam masuk surga, tapi memang harus lewat neraka. Itu dia. Katanya gitu. Kalau bukan orang Islam kan nggak kayak gitu. Iya, nggak masuk surga. Lewat doang, jatuh. Gitu kan. Lagian orang Islam, andai pun mereka masuk neraka, api neraka tidak bisa membakar mereka. Gak mungkin lah kayak gitu. Kamu mau aku kasih contoh? Iya boleh. Sayyidina Ibnu Abbas abis selesai bikin rotinya nih, udah diangkat sama Sayyidina Ibnu Abbas, masuk. Selain ngambil uang buat bayar utang, beliau juga ngambil 3 buah kain. Kasih contoh. Apinya dinyalain sama dia. Rotinya udah diambil kan. Masukin lagi kayu bakar, nyalain api. Lagi kenceng-kencengnya apinya, Sayyidina Ibnu Abbas kayak gini nih. Nih ya, anggap nih neraka nih ya, neraka. Iya. Nih, ada kain. Misal, warnanya hitam. Nih ya, Yahudi nih ya. Yahudi. Iya deh, dia bilang. Masukin ke dalam api itu. Ada lagi kain warnanya merah. Ini Nasrani ya, misal Nasrani ya. Sepakat? Iya deh, masukin. Habis itu kain warnanya putih. Nih ya, orang Islam ya. Orang Islam. Iya deh, masukin. Habis itu tutup tuh api. Wah, panas nih kan. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, kira-kira gimana nih nasib Yahudi Nasrani sama orang Islam dalam api nih. Ayo kita lihat.
Buka nih Mas Sayyidina Ibnu Abbas. Diambil kain yang hitam. Wow, udah gosong. Udah jadi abu. Dia bilang, nih Yahudi nih. Dalam neraka tuh gosong. Diambil kain yang merah. Nasrani nih, Nasrani gosong. Habis itu diambil lagi yang putih. Nah, kan? Saya bilang apa? Orang Islam. Selamat. Nggak gosong, nggak hitam, nggak kena asapnya, nggak kena sama sekali. Tuh, orang Islam kan? Kok bisa begitu Ibnu Abbas? Orang Islam. Kamu kalau mau selamat masuk Islam. Saya pikir-pikir dah Ibnu Abbas. Cerita itu segera tersebar di Madinah. Sebar nih. Akhirnya orang Islam pada berdatangan kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Mada kalahir kaya Ibnu Abbas. Apa tuh kain putih yang kamu masukkan itu Ibnu Abbas, kok bisa enggak kebakar? Apa jawab Sayyidina Ibnu Abbas? Daka hirqah masah bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indama ariqa jasaduh, itu adalah kain yang pernah dipakai buat ngelap jasadnya Nabi Muhammad. Ngelap tubuh Nabi Muhammad saat beliau berkeringat. Kain pernah kena keringetnya Nabi Muhammad. Nggak bisa kemakan sama api. Adik-adik saudaraku sekalian, katanya para ulama, fama balul qalb. Ini padahal si kain nggak ngerti taat, nggak ngerti maksiat. Kain kan, nggak ngerjain taat, nggak ngerjain maksiat, nggak punya rasa. Kain kok benda mati gitu kan. Bagaimana pula dengan hati? Jika di dalamnya terdapat cinta kepada baginda Nabi, maka bakalan jagain hati tersebut. Nabinya ada di dalam hatimu, selamat hidup kamu dunia dan akhirat. Nggak ada bala bisa turun kepada seseorang yang di dalam hati orang tersebut ada Nabi Muhammad atau sedang ada Nabi Muhammad. Ustazah, saya kadang-kadang ingat menabi, kadang-kadang lupa. Ya di saat kamu ingat menabi, bala nggak akan turun sama kamu. Tapi di saat kamu lupa, apalagi kamu nonton drakor, apalagi kamu lagi kasih komentar julid, ya kan, di media sosialmu, apalagi saat kamu ngobrol sambil ngomongin orang sama teman-teman kamu. Nah yang kayak begituan bisa aja bala turun. Tapi di saat hatimu sedang ingat kepada Nabi, sedang rindu kepada Nabi, sedang cinta kepada Nabi, maka bala nggak akan pernah turun kepadamu. Makanya katanya Habib Ali Habsyi, mahir jis illa bin Nabi. Saya nggak bergerak kecuali hati saya mengingat Nabi Muhammad. Itu sebabnya bala nggak pernah turun kepada Habib Ali Habsyi, yang bahkan balanya tersebut itu terhalang juga bukan hanya kepada Habib Ali Habsyi, tapi juga kepada seluruh keluarganya. Bahkan melebar kepada tetangga-tetangganya. Bahkan melebar sampai kepada warga Sewun semuanya. Katanya Habib Ali Habsyi, liatin, sepanjang saya hidup di kota Sewun, dari ujung Sewun hingga ke ujungnya, nggak akan pernah ada orang yang berantem. Nggak ada orang yang bertengkar. Kenapa? Balanya diangkat semua sama Allah Subhanahu wa taala. Berkat Allah Subhanahu wa taala melihat cinta di dalam hatinya Habib Ali Habsyi yang begitu besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka adik-adik, halangkan bala dengan keempat hal tersebut untukmu dan untuk keluargamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghalangkan semua bala dari kita semuanya. Selamat semua insyaallah. Selamat semua insyaallah dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyah bi kunniyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تؤمن لنا مؤاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونسيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزئنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاحفظ علينا فيه العقل والدين. اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وتوفنا على ملتك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم عافنا من بلائك، وأوزئنا شكر نعمائك. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها، ومن الأذهان أسفها، ومن الأعمال أزكها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أزلها، من العافية أكملها، من الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد lillahi rabbil alamin. Gobul. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diamalkan sama adik-adik semuanya insyaallah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.